siap ibadah belum? Kalau gitu, ayo kita ibadah bareng-bareng. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Miss Frinka. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu hari ini, kita mau nyanyi lipat tangan dan kita mau berdoa ya. Lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat perlindungan yang Kau berikan buat kami. Saat ini Tuhan, kami mengucap syukur atas hari Minggu yang indah ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami supaya kami bisa memuji Engkau, menyembah Engkau, dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami mau jadi anak-anak yang baik. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Fon, Ling, kenapa ya hidup ini ada kesulitan? Ya iyalah, kalau lewat kesulitan, kita itu bisa belajar, kita punya pengalaman. Tapi Ling, kadang ya aku ngerasa kayak Tuhan tuh jauh. Fon itu nggak pernah baca Alkitab. Tuhan itu loh ada dekat sama kita. Kita aja yang nggak pernah cari Tuhan. Kita itu harus peka kalau lagi mengalami kesulitan. Iya ya, aku juga perlu banyak baca Alkitab nih. Oke deh, mulai hari ini aku mau belajar lebih lagi. Terus aku juga harus rajin datang ke gereja. Nah gitu dong. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Kalau Ernest, apa kabarnya hari ini? Luar biasa dong. Agnes, apa kabarnya? Luar biasa dong. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas cinta-Mu pada kami sepanjang hari ini Tuhan. Sekarang kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita semua bangkit berdiri, kita dengan semangat ya menyanyikan lagu ini dari awal. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Oke adik-adik, kita lebih semangat lagi ya menyanyikan lagu ini dari awal. Dia lahir untuk kami, Dia bangkit untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, yang penebus juru selamat dunia. Oke
Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita akan menyanyikan lagu ini dari awal. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Teman-teman, yang dibilang Ling tadi bener banget. Kita harus dengar-dengaran dan peka sama Tuhan. Nah, hari ini firman-Nya mau bahas yang mirip-mirip sama cerita Ling, Yo, dan Foni tadi. Penasaran kan? Yuk kita dengar firman Tuhan ya. Diem Titum. Setelah disalibkan selama berjam-jam, Yesus berkata, "Sudah selesai." Ia menyerahkan rohnya kepada Tuhan. Dalam kesedihannya, Yusuf dari Arimatea, seorang pria yang diam-diam adalah murid Yesus. Ia ingin memastikan Yesus punya kuburan yang layak. Maka ia harus segera melakukannya sebelum hari Sabat. Yusuf pergi ke Pontius Pilatus, seorang gubernur Romawi, dan menanyakan apakah dia bisa memindahkan tubuh Yesus dari salib. Setelah Pilatus memberi izinnya, Yusuf dan Nikodemus pergi ke salib Yesus dengan membawa banyak mur untuk meminyaki tubuh Yesus bagi penguburannya. Yusuf dan Nikodemus dengan hati-hati membungkus tubuh Yesus dengan kain lenan sesuai dengan tradisi Yahudi. Dekat tempat di mana Yesus disalib, ada makam yang telah dipotong dari batu. Makam yang hanya orang kaya saja yang mampu membelinya. Makam ini milik Yusuf. Belum ada seorang pun yang dimakamkan di sana. Di sanalah tempat Yusuf dan Nikodemus meletakkan tubuh Yesus. Sebelum mereka pergi, mereka menggulingkan sebuah batu besar di depan pintu masuk makam dan menutupnya rapat-rapat. Sebelum matahari terbit pada hari Minggu pagi,
Maria Magdalena mengumpulkan rempah-rempah dan minyak wangi untuk bersiap menyelesaikan adat penguburan Yesus. Ketika Maria tiba di kubur Yesus, ia melihat batu raksasa itu telah terguling dan makam itu kosong. Maria kebingungan. Ia berlari dengan cepat menemui murid-murid Yesus. Ia berkata, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Setelah mendengar perkataan Maria, Petrus dan Yohanes berlari ke kubur Yesus. Yohanes datang lebih dulu, namun ia berdiri di depan kubur. Tanpa ragu-ragu, Petrus masuk ke kubur Yesus dan menemukan kain lenan yang tergeletak, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus ditemukan telah tergulung. Saat Yohanes masuk ke kubur yang kosong, ia tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Tapi ia percaya bahwa Yesus bangkit dari kematian. Dengan kebingungan, Petrus dan Yohanes kembali ke rumah mereka. Maria Magdalena tetap berada di kubur Yesus. Saat ia menangis, ia mendongak dan melihat 2 orang malaikat berjubah putih. Mereka sedang ada di mana tubuh Yesus seharusnya berada. Satu di bagian kepala dan satu di bagian kaki. Melihat Maria menangis, malaikat bertanya kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria berkata, "Mereka telah mengambil Tuhanku dan aku tidak tahu di mana mereka telah menempatkannya." Saat Maria berpaling untuk berjalan pulang, ia melihat seorang pria berdiri di belakangnya. Itu adalah Yesus. Tapi Maria tidak mengenali bahwa itu Yesus. Maria menyangka bahwa pria itu adalah tukang kebun. Yesus memanggilnya, "Maria." Dan seketika itu Maria mengenalinya dan berkata, "Rabuni," yang artinya guru. Ia tersungkur dan menyembah Yesus. Yesus pun meminta Maria untuk pergi memberitahu murid-murid Yesus. Setelah mendengar dari Maria tentang apa yang terjadi di kubur Yesus, murid-murid berkumpul bersama di balik pintu yang terkunci. Mereka takut akan apa yang akan dilakukan oleh pemuka agama. Namun, tiba-tiba Yesus muncul dan berkata pada mereka, "Damai sejahtera bagimu." Murid-murid Yesus sangat bahagia saat mereka melihat Yesus. Yesus menyampaikan kepada murid-murid bahwa mereka akan melanjutkan misinya, yaitu pergi ke seluruh dunia memberitakan kasih Tuhan. Nah, setelah kita dengar firman Tuhan yang seru tadi, kita bisa belajar tentang apa sih? Yang pertama, kitab suci. Alkitab memberitahu pedoman hidup untuk kita pelajari. Semua yang mendengarkan dan melakukan sesuai dengan kehendaknya pasti diberkati. Oleh karena itu, kita harus taat dan melakukan sesuai dengan kata Alkitab. Yang kedua, mengenali Tuhan Yesus. Seperti Maria yang tidak mengenali Tuhan Yesus di taman, terkadang kita juga tidak bisa mengenalinya. Roh Kudus selalu beserta kita tanpa kita sadari. Oleh karena itu, kita harus lebih peka untuk mendengar suara dan perkataan Tuhan dalam hidup. Yang ketiga, pengalaman hidup. Kita bisa mengalami penderitaan dan kesulitan dalam kehidupan. Namun, Tuhan menggunakan penderitaan untuk mengubah kita menjadi lebih baik. Jadi, kesulitan bukanlah keburukan, namun pengalaman untuk kita pelajari dan berjalan bersama Tuhan. Amin. Shalom adik-adik, happy Sunday. Sekarang waktunya activity. Nah, Miss Karin mau ajak adik-adik buat bikin greeting cards. Yaitu ini, seperti tangan yang ada tema Paskahnya. Lalu bisa adik-adik ucapkan Happy Easter atau mau ucapan apa aja gitu. Nah, bahan dan alatnya yang adik-adik perlu siapkan adalah buffalo untuk membuat tangannya, buat kartunya. Lalu adik-adik ada manik-manik nih buat hiasannya.
Lalu ada spidol atau spidol warna-warni atau pensil warna terserah adik-adik. Lalu adik-adik membutuhkan lem. Dan yang terakhir ada origami dan gunting. Nah, Miss Karin harap adik-adik guntingnya bisa didampingi oleh orang tua ya, biar tidak ada yang terluka. Nah, pertama-tama adik-adik bisa siapkan buffalo, lalu dilipat 2 seperti ini. Setelah itu adik-adik bisa cap nih di sebelah sini seperti ini, dan adik-adik bisa gambar ya sesuai tangan adik-adik masing-masing dan hasilnya bakalan seperti ini. Nah, kalau bisa bagian sininya itu jangan terputus ya adik-adik, jangan digunting. Jadi ini bisa dibuka. Nah, di sini Miss Karin sudah siapkan. Lalu Miss Karin mau tulis di bagian telapak tangan dalamnya yaitu Happy Easter. Nah, di dalam sini juga adik-adik bisa hias-hias seperti love atau ada pattern-pattern lain. Setelah itu adik-adik bisa tutup, lalu bisa hias bagian luarnya menggunakan origami yang sudah dibentuk seperti telur-telur Paskah. Nih, adik-adik bisa tempelkan terlebih dahulu telur-telurnya atau manik-manik atau pom-pom. Adik-adik bisa gunakan origaminya itu dibentuk seperti kelinci atau seperti yang lainnya. Ini sesuai kreativitas adik-adik ya. Nah, di sini Miss menggunakan banyak sekali origami dengan warna-warna yang berbeda. Nah, lalu Miss berpikir bahwa ini origaminya terlalu polos. Nah, Miss bisa hias origaminya ini menggunakan spidol. Miss bikin pattern-pattern. Sudah jadi, nih adik-adik bisa lihat tuh ada telur paskanya. Lalu kalau misalnya dibuka, nih ada Happy Easter-nya. Oke, sekian dari Miss Karin. Adik-adik bisa foto greeting card ini di Instastory-nya adik-adik masing-masing dan tag Instagramnya GSJS Kids. God bless you and see you next week. Bye-bye.